Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijika Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang organ seksual primer dan sekunder pada ikan. Untuk ciri seksual primer ikan sendiri dapat dilihat dari aktivitas reproduksinya, yaitu dilihat dari gonad dan organ reproduksi. Untuk jantan, organ reproduksinya ada vas deferens, dan untuk yang betina ada ovarium dan ovidu. Untuk ciri sekunder sendiri dapat dilihat dari luar atau dari fisiknya, dapat terbagi menjadi dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme dapat dilihat dari morfologi, ukuran, bentuk tubuh, dan organ khusus dari ikan tersebut, sedangkan untuk dikromatisme dapat dilihat dari warna dan corak dari ikan. Selanjutnya ada materi organ reproduksi organisme akuatik. Untuk organ reproduksi sendiri ada gonad, yaitu kelenjar kelamin. Pada jantan terdapat pada testis yang menghasilkan sel sperma, dan pada betina terdapat ovarium yang menghasilkan sel telur. Untuk karakteristiknya sendiri, gonad berbentuk memanjang, longitudinal, dan berjumlah 1 pasang. Ini adalah proses pembedahan ikan dengan tujuan mencari gonad ikan. Nah, dari video tersebut dapat diketahui bahwa ikan dalam ini berjenis kelamin betina karena telah memiliki butir-butir telur di dalam perutnya. Materi selanjutnya adalah perkembangan gonad. Gonad merupakan organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet pada ikan. Pematangan gonad ikan ditentukan oleh hormon gonadotropin dan steroid. Untuk proses pematangan sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. TKG merupakan tingkat kematangan gonad. Untuk tahapannya sendiri, perkembangan gonad antara sebelum dan sesudah proses pemijahan. Untuk pengamatan tingkat kematangan gonad pada jenis kelamin jantan dan betina sendiri, perbedaannya terdapat pada ukuran, warna, bentuk, serta pada ovarium dan testes dari ikan tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi kematangan gonad ikan. Yang pertama ada faktor internal, seperti hormon dan sifat-sifat fisiologis ikan tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal seperti suhu, musim, periode cahaya, arus, pakan, dan keberadaan lawan jenis. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa tingkat kematangan gonad ikan nilem ada pada TKG 4 karena telah memiliki telur. Ini merupakan ciri-ciri tingkat kematangan gonad ikan nilem dari TKG 1 hingga TKG 4. Selanjutnya ada materi diameter telur dan fekunditas. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur menggunakan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran garis tengah telur akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Sebaran garis tengah telur mencerminkan pola pemijahan ikan. Untuk ukuran diameter telur disebabkan oleh adanya akumulasi kuning telur di dalam oosit. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi diameter telur. Yang pertama ada umur, yang kedua waktu pemijahan, yang ketiga ada tingkat kematangan gonad, yang keempat ada faktor genetik, dan yang terakhir sifat intrinsik telur itu sendiri. Selanjutnya ada fekunditas yang merupakan jumlah telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Fekunditas ditentukan dengan pengambilan ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Semakin berat bobot gonad, maka semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan oleh induk ikan tersebut. Lalu ada faktor yang memengaruhi fekunditas. Yang pertama ada umur, yang kedua ukuran, lalu ada bobot, suhu, kualitas air, musim, dan pakan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Untuk fekunditas sendiri, semakin besar ukuran diameter telur, maka semakin kecil nilai fekunditasnya. Sedangkan semakin kecil diameter telur, maka akan semakin besar nilai fekunditasnya.
Semakin meningkat tingkat kematangan gonad, maka diameter telur yang ada di dalam ovarium juga semakin besar. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur. Yang pertama, ada metode jumlah, lalu ada metode volumetrik, yang ketiga ada metode gravimetrik, dan yang terakhir ada metode von Baer. Ini merupakan contoh perhitungan fekunditas telur ikan. Selanjutnya ada materi gonadosomatic index dan hepatosomatic index. Selanjutnya ada GSI atau gonadosomatic index, merupakan suatu nilai yang menunjukkan perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. GSI ditunjukkan dalam persen. GSI menunjukkan tingkat kematangan gonad pada ikan, dan GSI juga dapat mendeteksi kondisi perkembangan ovari, peningkatan berat dan bentuk gonad, dan periode reproduksi. Untuk HSI sendiri merupakan suatu nilai yang menunjukkan perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan. HSI juga ditunjukkan dalam persen. HSI menunjukkan gambaran metabolisme di hati. Hati memproduksi hormon yang digunakan dalam vitelogenesis dan berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad. Untuk induksi hormon sendiri biasanya menggunakan OODEF yang mengandung PMSG dan antidopamin. PMSG di dalam OODEF mengandung FSH yang lebih banyak jika dibandingkan dengan LH. Kandungan FSH dibutuhkan untuk mempercepat waktu pematangan gonad dan menginduksi proses vitelogenesis. Sedangkan antidopamin di dalam OODEF akan berfungsi untuk menghambat kerja dopamin sehingga dapat memicu proses vitelogenesis yang berlangsung di dalam gonad dan hati. Berikut merupakan contoh perhitungan dari GSI dan HSI. Nah, di sini terdapat beberapa contoh larutan extender. Yang pertama ada larutan fisiologis, yang kedua ada air kelapa, yang ketiga ada minuman isotonik, dan yang terakhir ada madu. Untuk ketentuan larutan extender sendiri, larutan extender tersebut harusnya tidak beracun, bersifat isotonik, dan yang terakhir mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi dari ikan tersebut.